Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Nah, baik. Hari ini saya akan membahas materi kita tentang pembuatan beberapa unsur non-logam dan senyawanya. Karena kita tinggal pertemuannya minggu ini ya, hari dan juga besok. Jadi akan kita habiskan materi kita di bab ini. Saya harapkan coba diperhatikan baik-baik yang akan saya jelaskan sedikit ya untuk ini ya. Yang pertama kita bahas di sini adalah karbon dan senyawa karbon ya. Jadi karbon itu maksudnya ada atom karbon atau unsur karbon dan juga senyawa karbon atau senyawa kimia yang di dalamnya terdapat unsur karbon. Jadi senyawa karbon merupakan senyawa yang banyak dikenal. Jadi keistimewaan unsur karbon dibandingkan dengan unsur golongan 4A yang lain adalah unsur ini secara alamiah mengikat dirinya sendiri dalam rantai. Jadi baik dalam keadaan tunggal ataupun dalam rangkap 2 dan juga rangkap 3. Nah, unsur karbon memiliki beberapa bentuk yang berbeda, yaitu karbon dalam bentuk intan, karbon dalam bentuk grafit, dan juga karbon dalam bentuk arang. Nah, bentuk-bentuk yang berbeda dari unsur yang sama disebut dengan alotrop. Nah, jadi di sini keistimewaan daripada unsur karbon ini ya karena dia terletak di golongan 4A. Golongan 4A itu memiliki elektron valensi sebanyak 4. Jadi ada 4 elektron yang bisa dia berpasangan dan bisa juga dia tidak berpasangan. Karena untuk mencapai oktet ya berarti harus ada 4 elektron lain yang bisa mengikat langsung terhadap atom karbon sehingga dia akan membentuk suatu ikatan. Nah, khusus untuk atom karbon, dia bisa mengikat sesama karbon dalam jumlah yang panjang atau jumlah yang banyak. Jadi di sini karbon dengan karbon bisa terbentuk menjadi ikatan tunggal atau ikatan rangkap dan juga rangkap tiga, rangkap dua juga rangkap tiga. Itulah keistimewaan daripada atom karbon. Kenapa? Karena memang tadi elektron valensi ada 4 ya. Tapi berbeda dengan unsur-unsur lain yang terdapat di golongan 4A. Tidak seperti itu dia. Ya, berbeda dengan keistimewaan daripada atom karbon. Atom karbon dia bisa berikatan dengan sesamanya dan membentuk ikatan rangkap 3 maksimal. Sementara atom lain tidak. Nah, karbon di alam itu kita bisa menemukannya dalam bentuk intan, grafit dan juga arang. Jadi arang yang kita bakar, misalnya kayu kita bakar, nah warna hitam itulah unsur karbon atau karbon dalam bentuk senyawa dia. Ya. Nah, jadi bentuk-bentuk yang berbeda dari unsur yang sama itu disebut dengan alotrop. Jadi intan, grafit dan arang ini kan bentuknya berbeda, tapi unsur penyusun daripada ketiga ini adalah atom karbon. Jadi ketiga ini disebut dengan alotrop. Alotrop, ingat ya. Nah, kita bahas yang pertama intan. Jadi di sini tertulis bahwa intan adalah zat padat yang bening dan zat yang paling keras. Jadi tidak selamanya bagian daripada karbon itu adalah warna hitam. Tapi yang kita bisa lihat secara kasat mata biasanya karbon itu adalah berwarna hitam karena kita sering melihat dari arang ya, hasil dari bakaran. Kemudian mempunyai indeks bias yang tinggi. Ya, itu sifat daripada intan. Bukan konduktor listrik tetapi tahan asam dan alkali, ya. Intan terbentuk secara alamiah. Susunan molekul intan lebih rapat dibandingkan grafit. Ya, ini adalah sifat-sifat daripada intan. Nah, kegunaan daripada intan sebagian besar itu digunakan untuk perhiasan. Jadi intan itu unsur penyusun utamanya adalah karbon. Diingat ya, unsur penyusun utamanya adalah karbon. Tapi dia berwarna bening. Nah, ketiga ini intan, grafit dan arang itu bisa dilihat nanti dalam bentuk strukturnya. Dia berbeda-beda. Ada yang strukturnya itu yang memang dia bentuknya teratur, ya. Ada yang salah satu ini saya lupa yang mana, dia bentuknya itu acak-acakan, ya. Nah, nanti akan kita bahas. Selain itu juga intan bisa digunakan sebagai pemotong kaca yang baik, ya, pemotong kaca, gerinda dan juga mata bor. Itulah kegunaan dari intan. Nah, sementara grafit itu zat yang bukan logam berwarna hitam. Nah, beda ya.
Kalau tadi intan berwarna bening, kalau grafit dia berwarna hitam. Sama juga seperti arang. Nah, kalau grafit ini mampu menghantarkan panas dengan baik, warnanya buram, licin dan juga tahan panas. Dan dapat dihancurkan menjadi serbuk yang lebih kecil. Itulah grafit. Jadi beringat saya bahwa perbedaan antara intan dan juga grafit terlihat dari strukturnya, di mana struktur daripada grafit yang lebih acak, sementara kalau struktur daripada intan dia teratur, ya bentuknya segi enam segala macam. Nanti bisa kalian lihat bagaimana struktur bentuk daripada intan dan juga grafit. Grafit dapat dibuat dengan mensintesis berbagai bahan yang mengandung karbon. Nah, grafit mempunyai struktur yang berbentuk lapisan. Jarak antar lapisannya hampir 2,5 kali lebih besar daripada jarak antar atom dalam satu lapisan. Sifat dari grafit, titik lelehnya tinggi, kemudian ikatan antar lapisannya terikat relatif lemah, kemudian eh, grafit juga dapat menghantarkan listrik. Nah, kalau tadi kegunaan intan itu ada beberapa banyak ya. Sementara untuk kegunaan daripada grafit ini sebagai elektroda pada baterai. Jadi kalau baterai yang kita buka tengahnya itu warna hitam, itu disebut dengan grafit ya. Nah, kemudian proses elektrolisis atau untuk pensil, bagian hitamnya untuk pensil, nah itu adalah grafit dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah arang, ya. Arang. Jadi bahan lain yang mengandung karbon itu adalah arang. Arang ini dibuat dari kayu atau serbuk gergaji dengan pemanasan pada suhu tinggi tanpa udara, ya. Jadi arang merupakan kristal halus dengan struktur seperti grafit. Jadi strukturnya grafit dengan arang itu sama, dia tidak teratur. Ya, jadi sehingga dapat dihaluskan. Sementara kalau intan dia sukar untuk dihaluskan karena bentuknya yang memang dia teratur. Nah, ruang antar lapisan atom dalam arang yang dibubuk halus dapat menjerap atom. Nah, jadi arang ini digunakan untuk mengabsorpsi zat warna. Jadi kalau misalnya ada nantinya, kalau misalnya kalian nanti, misalnya ya, kalau saya dulu waktu kuliah itu ada tuh yang namanya praktikum absorpsi. Jadi cara mengabsorpsi atau menyerap pewarna itu bisa dengan menggunakan arang. Tapi ada yang disebut arang aktif, arang yang sudah diaktifasi sehingga dia dapat menyerap. Jadi bisa saja misalnya sirup ya yang berwarna kita taburi dengan menggunakan arang, maka nanti sirup itu warnanya sudah tidak berwarna lagi. Jadi jernih dia karena warnanya itu sudah dihisap atau diserap oleh arang. Itu kalau dia menggunakan pewarna. Tapi kalau misalnya memang cairan itu memiliki pewarna alami, ya seperti misalnya kunyit, warna kuning kunyit itu nggak bisa diserap karena memang dia pewarna alami. Tapi kalau dia pakai pewarna-pewarna buatan bisa diserap dengan menggunakan arang. Nah, itu salah satu kegunaan daripada arang. Ya, bisa menyerap. Kemudian karbon ya dalam bentuk senyawa karbon monoksida. Tadi sudah ada bentuk karbon dalam bentuk intan, grafit, arang, dan ini dalam bentuk karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini merupakan gas tidak berwarna. Ya, karbon monoksida gas tidak berwarna, tidak berbau tapi beracun dan mempunyai titik didih negatif 190 derajat Celcius. Nah, karbon monoksida ini akan terbentuk jika karbon dibakar dengan jumlah oksigen yang sedikit. Secara stoikiometri kekurangan oksigen. Karbon monoksida antara lain dapat dihasilkan melalui reduksi batuan fosfat menjadi fosfor. Nah, sementara kegunaan atau manfaat daripada karbon monoksida ini bisa digunakan sebagai bahan bakar dengan cara mencampurkannya dengan gas lain. Ya, bisa digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian jika dicampurkan dengan H2 dapat mensintesis metanol. Jadi kita dapat menghasilkan sebuah alkohol jenis metanol dengan cara mencampurkan antara karbon monoksida dan juga gas hidrogen. Itulah manfaat daripada karbon monoksida. Nah, kemudian selanjutnya
unsur karbon dalam bentuk karbon dioksida. Karbon dioksida ini dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar yang mengandung karbon. Nah, secara alami, karbon dioksida berwujud gas dan diperoleh dari hasil metabolisme hewan dan hanya sedikit sekali di atmosfer. Ya, walaupun tidak berbahaya, tetapi jika kadar terlalu besar dapat menyebabkan orang pingsan dan merusak sistem pernapasan. Jadi karbon dioksida ini secara komersial diperoleh dari pembakaran residu penyulingan minyak bumi. Jadi makanya ada orang disebut dengan keracunan karbon dioksida. Ya, itu kenapa? Karena memang di sekitarnya itu jumlah kadar oksigennya sudah sangat sedikit, sementara kadar karbon dioksidanya banyak. Jadi secara tidak sengaja kita kan nggak bisa memilih nih, apa namanya, pernapasan kita kan tidak bisa memilih. Jadi semua, termasuk ini. Sekarang ini kan jumlah gas nitrogen yang banyak di sekitar kita kan, tapi itulah kemampuan dari paru-paru kita, dia menyaring. Jadi yang hanya oksigen saja yang dihisapnya. Nah, tapi kalau misalnya kadar oksigennya sudah sangat sedikit di sekitar kita ini, maka mau tidak mau karbon dioksidanya yang akan masuk kembali. Itu disebut dengan keracunan karbon dioksida, dan juga keracunan gas nitrogen juga bisa dalam pernapasan ya. Nah, untuk karbon dioksida secara komersil dapat diperoleh dengan cara membakar atau ya pembuatan alkohol dan juga proses fermentasi. Jadi C6H12O6 ya, ini gula, kemudian dia difermentasi akan menghasilkan alkohol, dan juga hasil sampingnya adalah gas karbon dioksida. Nah, kegunaan daripada gas karbon dioksida itu yang pertama ada banyak ya. Yang pertama sebagai dry ice. Kalau misalnya kalian pernah lihat atau mau misalnya membeli ini ya, membeli barang-barang ya online ataupun yang memang langsung dibeli di tempat, kalau kita buka kotaknya itu biasanya ini alat apa, barang-barang yang tadi bilangnya seperti obat-obatan mungkin ya. Nah, itu ada itu seperti apa namanya, guli-guli ya, guli-guli kecil. Nah, itu dry ice namanya. Nah, ini digunakan sebagai pendingin seperti pada pembuatan es krim, produk daging dan makanan beku ya. Bisa juga kalau misalnya kita lihat dulu di panggung-panggung orang yang sedang konser kan ada asap-asap ya. Nah, itu dry ice itu. Dry ice atau es krim yang disiram atau diletakkan dalam wadah apa namanya, ember, kemudian disiram pakai air, maka itu akan keluar gas ya. Ini gas karbon dioksidanya. Nah, itulah salah satu apa namanya, kegunaan daripada dry ice tadi. Yang kedua, sebagai pemadam api. Ya. Jadi pemadam kebakaran itu ya isinya adalah gas karbon dioksida. Ya. Nah, karbon dioksida ini akan mencegah api menyebar karena sifatnya yang lebih ringan dibandingkan dengan udara. Jadi dia akan melingkari api, kemudian akan mematikan apinya. Selanjutnya yang ketiga, membuat minuman berkarbonasi atau soft drink. Nah, itu menggunakan karbon dioksida ya, air soda atau karbon dioksida itu. Kemudian reagen kimia pada proses pembuatan sodium salisilat, potasium dan bikarbonat. Selanjutnya sebagai bahan baku untuk fotosintesis dan bahan baku fotosintesis tumbuhan air. Jadi dalam fotosintesis tumbuhan itu kan yang dihisap atau yang dicari adalah karbon dioksida. Kemudian nanti hasil akhirnya akan menghasilkan oksigen. Oksigen itulah yang dihirup atau yang diserap oleh pernapasan oleh manusia, dan pada akhirnya manusia akan menghasilkan karbon dioksida kembali. Jadi itulah siklusnya ya, siklus karbon dioksida terhadap dengan tumbuhan. Tadi unsur karbon, sekarang unsur silikon. Nah, silikon ini merupakan unsur kedua terbanyak yang terdapat di muka bumi, yaitu sekitar 28%. Walaupun dia melimpah, silikon tidak ditemukan dalam bentuk alaminya, jadi tidak ada Si murni, tapi dalam bentuk SiO2 ya. Kemudian
pasir, kemudian banyak ya, ada dalam bentuk ametis dan sebagainya. Nah, silikon ini dapat kita peroleh dengan cara mencampurkan silika dan juga kokas atau sebagai reduktor ya, untuk memanaskannya dalam tandur listrik pada suhu 3000 derajat Celcius. Nah, untuk reaksi daripada pembentukan silikon ini adalah SiO2 ya, silika tadi ditambah dengan karbon akan menghasilkan Si ditambah dengan CO2 ya, atau CO, maaf, CO, karbon monoksida. Maka kita dapatlah silikon murni ya. Nah, kegunaan daripada silikon itu adalah sebagai chip komputer, bisa transistor dan juga sel surya ya. Sementara dalam bidang industri, silikatnya ya, silika atau silikatnya bisa digunakan dalam pembuatan gelas, gelas silika, pembuatan keramik, pembuatan porselin dan juga semen. Ya, itulah dia. Selanjutnya nitrogen ya, nitrogen dan juga senyawa yang membentuk nitrogen. Untuk nitrogen, ini unsur yang paling melimpah yang dapat dengan mudah diakses oleh manusia. Di alam, nitrogen berbentuk sebagai senyawa N2 ya, dalam bentuk gas dengan kadar 78% volume dan 75% beratnya. Jadi nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Dia dapat mencair pada suhu minus 195,8 derajat Celcius, dan gas nitrogen dapat membeku pada suhu negatif 210 derajat Celcius. Nah, nitrogen diperoleh dengan cara mendestilasinya ya, destilasi bertingkat udara cair, di mana awalnya itu udara disaring terlebih dahulu. Jadi ya, kita bisa memperoleh nitrogen ini dari udara sekitarnya, tapi udaranya disaring. Kemudian setelah dapatlah udara bersihnya, dikompresikan ya, yang menyebabkan suhu udara akan meningkat. Setelah dilakukan pendinginan, kemudian air dan karbon dioksida yang membeku sehingga sudah dapat dipisahkan antara air, karbon dioksida dan juga nitrogennya. Nah, setelah melalui menara pendingin, udara kemudian diekspansikan sehingga suhu akan turun lagi dan sebagian udara akan mencair. Sedangkan udara yang belum mencair disirkulasikan atau dialirkan lagi ke dalam kompresor. Jadi begitulah cara untuk menghasilkan gas nitrogen, karena kan gas nitrogen di udara ini bercampur dengan uap air, karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, cara untuk memisahkan antara nitrogen dengan unsur-unsur senyawa-senyawa yang lain seperti karbon dioksida, oksigen dan juga uap air, maka dia dipisahkan dalam suatu tungku bertingkat ya, dalam proses destilasi bertingkat. Jadi dibekukan terlebih dahulu si air, karbon dioksida dan juga oksigennya, maka akan didapatlah gas nitrogen murni tanpa bercampur lagi dengan gas karbon dioksida, gas oksigen dan juga uap air, ataupun debu, pengotor-pengotor yang lain seperti debu dan lain sebagainya ya, atau mungkin ada gas-gas lain yang juga ikut dalam di udara ini. Kemudian kegunaan nitrogen itu yang pertama, sebagian besar nitrogen dapat digunakan untuk membuat amonia ya. Kemarin sudah kita ada di kelas 11 itu dibahas pembuatan amonia dari nitrogen dan juga hidrogen. Kemudian gas nitrogen ya, nitrogen ini juga digunakan untuk membuat pupuk nitrogen atau pupuk urea. Kemudian bisa digunakan sebagai selubung gas inert untuk menghilangkan oksigen pada pembuatan alat elektronika, digunakan sebagai pendingin ya, kemudian digunakan membuat ruang inert, kemudian mengisi ruang kosong dalam termometer untuk mengurangi penguapan raksa. Itulah beberapa kegunaan daripada nitrogen yang sering secara umum kita lihat adalah sebagai pembuatan pupuk ya, dan juga pembuatan amonia. Nah, turunan daripada nitrogen ini salah satunya lah senyawa amonia ya. Nah, jadi senyawa amoniak atau wujud daripada amonia ini adalah dalam bentuk gas.
dan berbau khas, sangat menyengat ya. Kalau misalnya kalian pernah mencium aroma atau bau kencing, bau pipis, nah seperti itulah amonia. Karena memang air urin kita itu memang banyak mengandung amonia di situ. Warna kuning, coklat, nah itu banyak mengandung amonia. Jadi aroma kencing itu adalah aroma amonia, ya. Nah, titik didihnya itu sebesar nih minus 33,35 derajat Celcius dan juga membeku pada suhu negatif 77 derajat Celcius. Nah, amoniak ini dibuat dalam proses Haber-Bosch ya. Dia dibuat pada tekanan sampai 1000 atm dan pada suhu maksimal 540 derajat Celcius. Untuk memperoleh amonia ini, maka digunakanlah katalis Fe2O4 sehingga dapat mempercepat pembentukan daripada amonia. Jadi amonia ini dibuat ya dengan mereaksikan antara gas nitrogen dan juga gas hidrogen, maka akan menghasilkan sebuah amonia. Nah, sementara untuk dalam skala laboratorium, amonia dibuat dengan mereaksikan antara garam amonium dengan basa kuat seperti NaOH, lalu dipanaskan. Ya, basa Na-nya akan mengikat terhadap Cl, kemudian akan menghasilkan NH3 pada akhirnya. Ya, itu untuk skala laboratorium ya. Kalau skala industri dengan menggunakan metode Haber-Bosch. Kemudian kegunaan daripada amonia seperti tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama untuk pembuatan pupuk ya, pupuk urea. Kemudian membuat senyawa nitrogen yang lain seperti asam nitrat, amonium klorida bisa, dengan membuat amonium nitrat juga bisa. Kemudian sebagai pendingin dalam pabrik es ya, karena amonia cair, mudah menguap dan menyerap banyak panas. Lalu bisa membuat hidrazin, bahan bakar roket ya, bahan bakar roket itu adalah hidrazin. Kemudian bisa digunakan pada industri kertas, pada industri karet, pada industri farmasi untuk pembuatan obat juga bisa. Kemudian sebagai refrigeran pada sistem kompresi dan juga absorpsi. Bisa juga digunakan sebagai bahan penyerap ya. Itu amonia. Yang kedua, turunan daripada nitrogen itu adalah asam nitrat. Ya. Asam nitrat ini termasuk adalah asam kuat. Ya, dia karena dapat melarutkan hampir semua logam kecuali emas dan juga platina. Nah, asam nitrat ini adalah zat cair jernih yang pada suhu biasa dan dapat bercampur sempurna dengan air dalam segala perbandingan. Nah, untuk asam nitrat ini dibuat dengan melalui 3 tahap yang dikenal sebagai proses Ostwald. Ya, Ostwald. Nah, pertama amonia dan udara berlebih dialirkan dengan menggunakan dengan menambahkan katalis platina RH. Nah, pada suhu pemanasan 950 derajat Celcius, lalu didinginkan sampai dia suhunya 150 derajat Celcius. Nah, akan menghasilkan gas NO2. Nah, gas NO2 ini dan udara yang tersisa yang masih lengket atau berdekatan dengan gas nitrogen tadi dialirkan ke menara ya, sebuah menara, kemudian disemprot dengan air pada temperatur sekitar 80 derajat Celcius, maka akan diperolehlah larutan yang mengandung 70% asam nitrat atau HNO3. Jadi berdasarkan reaksinya tadi amonia ya, amonia bereaksi dengan oksigen akan membentuk NO, gas NO ditambah dengan H2O, kemudian gas NO tadi bereaksi kembali dengan oksigen akan menghasilkan gas NO2. Lalu gas NO2 ini disiram dengan menggunakan air di udara, maka akan menghasilkan larutan asam nitrat ya. Nah, kegunaan daripada asam nitrat ini yang pertama juga bisa digunakan sebagai pupuk nitrat ya, amonium nitrat. Kemudian bisa digunakan sebagai obat-obatan, bisa digunakan sebagai bahan peledak seperti trinitrotoluena atau TNT, kemudian nitrogliserin, nitroselulosa. Nah, kemudian asam nitrat ini juga digunakan pada sistem pendorong roket
dengan bahan bakar cair. Itulah beberapa kegunaan daripada asam nitrat. Selanjutnya yaitu fosfor, ya. Fosfor atau P unsurnya. Fosfor, ya, sumber utama dari fosfor ini adalah batuan fosfat, ya, di mana nama batuan fosfat yang ada di alam itu disebut dengan apatit, ya. Senyawanya adalah Ca9 PO46 kali CaF6, ya. Jenis daripada fosfor itu yang pertama ada fosfor putih, fosfor merah, juga fosfor hitam. Jadi fosfor putih itu bentuknya tetrahedral, ya, bentuk molekulnya, kemudian sifatnya lunak, sangat reaktif dan bersifat racun. Kemudian sementara untuk kalau misalnya fosfor merah, bentuk molekulnya tidak bisa dipastikan karena banyak macamnya, kemudian kurang reaktif dan tidak beracun. Kalau tadi fosfor putih beracun, ya. Sementara kalau fosfor hitam yang mirip gerak dengan grafit, ini diperoleh dengan memanaskan fosfor putih tadi di bawah tekanan pada suhu 550 derajat Celcius, maka akan dihasilkan fosfor hitam. Jadi kemungkinan fosfor hitam ini mirip dengan sifatnya fosfor putih, ya. Nah, baik fosfor merah ataupun fosfor hitam ini stabil ya di udara, tapi akan terbakar jika dipanaskan, ya. Fosfor akan terbakar jika dipanaskan. Sementara untuk fosfor putih, karena dia mudah menyala dan sangat beracun, maka lebih baik disimpan di dalam air agar gas beracun itu tidak terbang. Kemudian fosfor dapat diperoleh pada pemanasan batuan fosfat tadi, silika, SiO2 dan juga karbon di dalam pembakar listrik. Maka untuk reaksi pembuatan fosfor itu yang pertama adalah Ca3PO42 kali, ya, dalam bentuk padatan, kemudian dengan silika SiO2, kemudian dengan grafit karbon, maka akan dihasilkan P4, ya, gas fosfor, ditambah dengan CaSiO3 dan juga CO, gas karbon monoksida. Nah, sementara kegunaan daripada fosfor ini yang pertama, sebagian besar fosfor digunakan untuk memproduksi asam fosfat, ya. Kemudian bisa digunakan dalam industri minuman ringan untuk memberikan rasa asam. Jadi rasa asam pada industri minuman itu berasal dari asam fosfat. Kemudian fosfor merah digunakan untuk pembuatan korek api. Jadi pentol korek api yang di ujungnya itu, nah itu adalah fosfor merah, ya. Nah, kemudian kalium fosfat. Kalium fosfat yang digunakan untuk pelengkap makanan dan juga soda kue. Dan yang terakhir, dalam tubuh manusia, fosfor terdapat pada nukleat yaitu DNA dan juga RNA, ya. Nah, beberapa senyawa-senyawa yang memiliki kandungan fosfor. Yang pertama tadi asam fosfat, ya, seperti sudah kita bahas tadi sebelumnya, di mana asam fosfat murni ini merupakan padatan kristal yang tidak berwarna dan titik lelehnya 42 derajat Celcius. Pada suhu rendah, asam fosfat akan bersifat sangat stabil dan tidak mempunyai sifat oksidator. Tapi pada suhu tinggi dia sangat reaktif, ya, cukup reaktif yang dapat mereduksi logam yang lain. Nah, asam fosfat ini dapat diperoleh dengan cara mereaksikan antara batuan fosfat dengan juga asam pekat, ya, asam sulfat pekat. Jadi Ca batuan fosfat Ca3PO42 kali direaksikan dengan asam sulfat pekat dan ditambah dengan sedikit air, maka akan dihasilkanlah asam fosfat H3PO4. Nah, kemudian yang kedua, pupuk superfosfat. Ya, garam fosfat banyak digunakan dalam pembuatan pupuk. Jadi batuan fosfat tadi dihaluskan langsung dapat digunakan sebagai pupuk. Tapi karena kelarutan daripada Ca3PO42 kali sangat kecil, maka harus ditambah dengan asam sulfat untuk menghasilkan pupuk superfosfat. Jadi sebenarnya ya batuan fosfat itu tadi juga sudah bisa digunakan sebagai pupuk. Tapi karena dia tidak bisa larut, ya, tapi tidak terlalu cepat, maka lebih baik dilarutkan atau ditambahkan dengan asam sulfat 70%, sehingga nanti dia akanlah cepat larut kepada tanaman. Nah, setelah ditambah dengan asam sulfat pekat, maka akan dihasilkanlah nama yang baru yaitu superfosfat. Selanjutnya oksigen.
Ya, oksigen ini merupakan unsur yang paling banyak di bumi. Nah, merupakan elemen paling penting dalam kehidupan ya, jelas ya, karena kita menghirup oksigen dalam pernapasan. Kemudian oksigen terdapat di alam dalam keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa. Dalam keadaan bebas di alam ada dua alotropi, ya, jenis bentuknya berbeda tapi dalam unsur yang sama, yaitu gas oksigen dan juga ozon. Jadi atom oksigen ini memiliki bentuk O2 dan juga O3, yaitu gas oksigen dan juga gas ozon. Nah, untuk kelimpahan oksigen di alam sebanyak 20% dan dalam air sebanyak lebih kurang 5%. Nah, unsur oksigen mudah bereaksi dengan semua unsur kecuali dengan gas mulia ringan. Jadi gas oksigen ini tidak berwarna. Oksigen padat cair lapisan tebal oksigen berwarna biru muda karena misalnya bentuk makanya kalau misalnya kita lihat dari tabung oksigen yang ada di rumah sakit, maka cairannya itu kan kita melihat seperti jernih ya, kayak seperti di lautan, warna biru ya. Itulah sifatnya. Kemudian tidak berbau karena segar dia dan tidak berasa. Ya. Nah, oksigen mengembun pada suhu minus 183 derajat Celcius dan membeku pada suhu negatif 218 derajat Celcius. Dalam skala industri, untuk memperoleh oksigen itu ya dengan cara memisahkan dalam proses pemisahan kriogenik destilasi udara. Jadi akan dapatlah oksigen dengan kemurnian 99,5%. Ya. Sementara cara yang kedua bisa dengan menggunakan cara absorpsi vakum. Ya, absorpsi vakum. Nah, sementara ini kemurnian dalam absorpsi vakum ini berkisar antara 90 sampai 93% gas oksigen yang diperoleh. Ya, ada dua metodenya. Kemudian kita bahas yang pertama dalam skala laboratorium ya. Oksigen dapat diperoleh dengan cara pemanasan campuran MnO2 dengan juga H2SO4. Nah, reaksi ini atau proses ini ditemukan oleh Scale ya. Dia mereaksikan antara MnO2 dengan juga H2SO4, maka akan dihasilkan MnSO4 ditambah dengan air dan juga oksigen. Nah, yang kedua dalam skala laboratorium bisa dengan cara pemanasan HGO, ya, raksa monoksida. Nah, proses ini ditemukan oleh Priestley. Dengan reaksinya adalah HGO dipanaskan menghasilkan raksa dan juga gas oksigen. Kemudian pemanasan peroksida, ya, peroksida dipanaskan akan menghasilkan oksigen dan juga BaO. Nah, kegunaan daripada oksigen ada banyak. Yang pertama, dapat digunakan dalam pernapasan makhluk hidup ya. Kemudian dalam proses pembakaran. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau misalnya dalam proses pembakaran jika tidak adanya oksigen maka api itu tidak akan bisa hidup. Oke, kalian bisa melakukan eksperimen sendiri di rumah dengan cara ya letakkan lilin, ya, lilin dihidupkan, letakkan di piring, tapi piringnya sudah diberikan air terlebih dahulu ya. Diberikan air, kemudian hidupkan lilinnya, lalu tutup. Tapi jangan sampai tutup dengan gelas ya. Lilin tutup dengan gelas, jangan sampai kena apinya itu ke gelasnya. Nah, nanti beberapa detik kemudian apinya akan mati. Kenapa bisa mati ya? Karena oksigen yang ada di dalam lingkungan dari si api itu atau yang di dalam gelasnya sudah habis, tidak ada lagi. Maka apinya pun juga tidak bisa lagi hidup. Itulah salah satu bukti untuk menjelaskan bahwa dalam proses pembakaran itu dibutuhkan yang namanya oksigen. Nah, kemudian dalam proses industri kimia, oksigen bisa digunakan sebagai oksidator. Ya, oksigen memang merupakan oksidator kuat ya. Dia bisa mengoksidasi semuanya. Kemudian yang keempat, oksigen cair digunakan untuk bahan bakar roket. Kemudian campuran gas oksigen dan hidrogen digunakan sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa.
lalu bersama dengan asetilina digunakan untuk mengelas baja oksigen, dengan asetilena bisa digunakan sebagai pengelas baja. Kemudian dalam industri baja juga digunakan untuk mengurangi kadar karbon dalam besi gubal. Itulah beberapa kegunaan daripada oksigen. Nah, selanjutnya belerang, ya. Belerang di muka bumi dapat dalam bentuk bebas maupun senyawa, ya. Nah, belerang dapat mempunyai dua alotropi, dua bentuk, yaitu belerang rombik dan juga belerang monoklinik. Nah, belerang yang biasa kita lihat itu adalah belerang rombik yang berwarna kuning yang ada di pinggir muncung kawah, ya. Nah, itu adalah belerang rombik. Sementara untuk belerang rombik akan berubah menjadi belerang monoklinik yang akan mencair pada suhu 113 derajat Celcius. Nah, biasanya belerang ini dijumpai dalam bentuk mineral sulfida dan juga sulfat, ya, hidrogen sulfida maupun senyawa belerang organik. Nah, belerang ini dapat diperoleh dengan cara mengekstraksinya langsung melalui proses fresh, ya. Belerang yang ada di bawah tanah dicairkan dengan mengalirkan air super panas, campuran antara air dan juga uap air dengan tekanan 16 atm. Itulah cara untuk menghasilkan belerang. Nah, kegunaan daripada belerang yang utama adalah untuk membuat asam sulfat, ya, es sulfur. Belerang itu sulfur, ya, es, untuk pembuatan bahan utama pembuatan asam sulfat. Kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan vulkanisasi karet. Jadi karet itu supaya dia lebih keras, nah, maka ditambahkan dengan belerang. Kemudian juga bisa untuk membasmi penyakit tanaman, juga bisa membuat CS2 dan senyawa-senyawa yang lain. Ya, turunan daripada belerang bisa digunakan pertama tadi sudah kita sebut bahwa pembuatan asam sulfat. Ya, jadi asam sulfat merupakan zat cair yang kental, tidak berwarna dan bersifat higroskopis. Ya, mengikat oksigen di udara. Jadi asam sulfat pekat ini merupakan asam oksidator yang kuat yang mengandung H dan juga O yang akan hangus bila dituangi asam sulfat. Nah, dalam proses diperolehnya asam sulfat ini ada dua cara. Yang pertama dengan proses kontak, ya. Proses kontak ini ada seperti dalam skala pabrik, ya, skala industri. Dia ada semacam tabung-tabung banyak, ya, menara-menara tapi besar-besar. Nah, dengan cara gas SO2 yang diperoleh dengan pemanggangan pirit ataupun pembakaran belerang. Dari belerang dibakar maka akan dihasilkan SO2, kemudian dialirkan dengan cara menambahkan katalisator F2O5. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam suatu tabung pendingin, maka dialirilah dengan asam sulfat pekat, maka akan dihasilkanlah asam pirosulfat. Lalu asam pirosulfat ini disiram dengan menggunakan air, maka akan dihasilkanlah asam sulfat SO4 yang 98%. Nah, yang kedua, proses bilik timbal. Ya, untuk proses bilik timbal ini sama tadi. Pertama sekali SO2-nya diambil dari sulfur, dibakar akan menghasilkan SO2. Kemudian SO2-nya direaksikan dengan oksigen, kemudian ditambah dengan gas NO, gas NO2 dan juga uap air, maka akan dihasilkanlah asam nitrosil. Nah, asam nitrosil ini disiram dengan air, maka akan membentuk dengan asam sulfat atau H2SO4. Nah, untuk gas NO dan NO2 ini dialirkan ke menara Gay-Lussac, kemudian diubah menjadi HNO3. Jadi bisa dihasilkan asam nitrat juga dari proses ini, ya. Nah, untuk asam nitrat akan dialiri kembali ke menara Glover dan seterusnya. Jadi ada dia bentuknya seperti menara-menara, ya, besar. Makanya ini dibilang dalam skala industri, seperti dalam skala pabrik, ya. Nah, asam sulfat banyak digunakan pada industri pupuk. Kegunaannya untuk membuat deterjen, kemudian untuk membuat zat warna, dan juga bahan peledak obat-obat, pengisi aki yang kalau misalnya kita bisa melihat langsung, ya, air aki-aki, ya, air aki mobil yang berwarna merah. Nah, itu isinya adalah asam sulfat tapi yang encer,
bukan yang pekat 98% ya. Nah, walaupun dia encer, kalau terkena tangan dia akan gatal-gatal. Lalu yang terakhir adalah halogen dan senyawa halogen ya. Yang pertama yang kita bahas adalah fluorin dan juga senyawanya. Jadi fluorin atau Fl di alam paling banyak dan paling reaktif ya. Fluor paling reaktif. Ditemukan pada mineral fluorspar dan juga kriolit. Nah, fluor ini diperoleh dengan menggunakan proses miosan namanya ya, proses miosan. Dia seperti proses elektrolisis dengan menggunakan HF. Ya, jadi HF dielektrolisis akan menghasilkan gas hidrogen dan juga gas fluor. Jadi gas fluor ini disimpan dalam wadah yang terdapat nikel ataupun tembaga, wadah nikel ataupun wadah tembaga. Kenapa? Karena permukaan dari wadah logam ini akan membentuk pelindung dari lapisan fluorida. Jadi gas fluor ini tidak bereaksi dengan tembaga dan juga nikel. Nah, bagaimana kegunaan daripada senyawa fluorin? Nah, senyawa fluorin ini digunakan sebagai zat pendingin bisa pada lemari es. Itulah disebut freon 12. Pendingin ya, AC juga kan ada obat ya, obat pendingin, obat AC atau obat kulkas, yaitu adalah freon. Ada gas senyawa fluor situ dalam bentuk CCl2F2. Kemudian kalau dalam bentuk senyawa Na2SiF6, dia dicampur dengan pas lagi akan berfungsi untuk menguatkan gigi. Kemudian ada NaF, digunakan dalam proses pengolahan isotop uranium. Lalu teflon ya, bahan bakar plastik tapi tahan panas. Kemudian ada asam fluorida untuk mengukir kaca karena dapat bereaksi dengan kaca. Itulah beberapa turunan dari senyawa atau kegunaan daripada fluorin. Kemudian yang kedua, klor, Cl ya, fluorin. Ini terkandung di dalam air laut, dalam garam NaCl. Jadi ada HCl dalamnya dengan kadar 2,8%. Klor ini bersifat oksidator yang tidak sekuat fluor, tapi menyebabkan klorin dapat diproduksi dengan menggunakan cara elektrolisis maupun oksidasi. Jadi proses pembuatan atau memperoleh klorin ini yang pertama bisa dalam proses deakon atau proses oksidasi dengan cara asam klorida dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui tembaga klorida yang bertindak sebagai katalis, maka akan dihasilkanlah gas asam klorida ya. Kemudian elektrolisis larutan NaCl ya, larutan NaCl elektrolisis dengan menggunakan air, maka akan dihasilkanlah Na dan juga Cl. Elektrolisis lelehan NaCl juga akan menghasilkan Na dan juga Cl. Nah, bagaimana kegunaan daripada senyawa klorin ini? Yang pertama gas Cl ya, gas klor Cl2. Ini digunakan sebagai disinfektan untuk membunuh kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Kemudian dalam senyawa NaCl digunakan sebagai garam dapur, dalam bentuk KCl ya digunakan sebagai pupuk, dalam bentuk NH4Cl sebagai pengisi batu baterai, dalam bentuk NaClO sebagai zat warna pemutih, kemudian dalam bentuk kaporit. Nah, dia digunakan sebagai disinfektan air. Kemudian dalam bentuk ZnCl2 sebagai pematri, kemudian dalam bentuk PVC ya, polyvinyl carbon, digunakan pada industri plastik untuk pembuatan pipa paralon. Kemudian kloroform digunakan sebagai obat bius CaCl3. Jadi banyak kegunaan daripada si Cl ini ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah bromin. Bromin dapat ditemukan dalam air laut juga, di mana sifat oksidator bromin ini tidak terlalu kuat. Nah, bromin dapat diperoleh dengan cara yang pertama dalam skala industri dengan mengekstraksi air laut ya, mengekstraksi air laut, kemudian mengoksidasinya akan menghasilkan Br2. Jadi Cl2 ditambah dengan 2 Br negatif akan menghasilkan Br2 dan juga Cl negatif. Nah, kegunaan daripada Br ini atau bromin ini adalah jika dia dalam bentuk senyawa NaBr, ia berikatan dengan Na, maka NaBr sebagai digunakan untuk obat penenang saraf. Kemudian jika dia berikatan dengan argentum Ag, maka membentuk AgBr digunakan sebagai film fotografi.
Jika berkaitan dengan metil, CH3Br akan bisa digunakan sebagai campuran zat pemadam kebakaran. Dan yang terakhir, dalam senyawa C2H4Br2 ditambahkan pada bensin agar timbal bensin tidak mengendap. Itulah kegunaan daripada si Br, tapi senyawa C2H4Br2. Nah, kemudian yang terakhir adalah iodin. Ya, senyawa iodin ini banyak ditemukan dalam NaNiO3 yang bercampur dengan NaNO3. Jadi iodin ini meskipun padat tapi mudah menyublim karena mempunyai tekanan uap yang tinggi. Secara dalam skala industri, iodin ini diperoleh dengan mereaksikan NaIO3 dengan natrium biosulfit. Ya, nah kegunaan daripada iodin ini adalah kalau dalam bentuk I2 saja, ya, dalam alkohol bisa digunakan sebagai antiseptik. Ya, jadi obat merah itu ya bahan dasarnya adalah iodin. Kemudian dalam bentuk KiO3 sebagai tambahan iodium dalam garam dapur yang dikonsumsi. Kemudian I2 digunakan untuk mengetes amilum, ya, sebagai dalam industri tepung apakah terdapat amilum dalam tepung atau tidak. Kemudian NaI juga ditambahkan pada garam dapur, dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan iodium atau yang akan menyebabkan penyakit gondok. Dan terakhir, iodoform digunakan sebagai desinfektan untuk mengobati borok. Nah, jadi iodin ini banyak digunakan dalam industri farmasi, ya. Banyak digunakan dalam industri farmasi karena banyak digunakan sebagai obat-obatan. Salah satunya adalah obat merah untuk sebagai desinfektan untuk mengobati luka. Nah, oke, itulah dulu penjelasan kita tentang senyawa dan juga turunannya, unsur-unsur halogen dan juga turunannya, ya, non logam dan juga turunannya. Kira-kira jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan diketik dalam kolom komentar. Dan jika memang sudah paham semuanya, saya harapkan juga memberikan komentarnya di kolom komentar dengan cara menjawab memang jika paham bilang dipaham. Demikianlah penjelasan saya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.